panik, stres. Mungkin dua kata inilah yang sekarang sedang dirasakan oleh Kim maupun oleh Dedengkot Kim. Saya memilih kata Dedengkot. Putusan Mahkamah Konstitusi pada hari ini membuat geger politik nasional, di mana Mahkamah Konstitusi mengubah syarat-syarat peserta calon pilkada yang tadinya harus memenuhi parliamentary threshold sama dengan pilpres 20%, dan sekarang dirubah yang artinya bahwa partai kecil semua bisa mengajukan calon, dan terkhusus ini kepada PDI Perjuangan akan bisa mengajukan calon sendiri tanpa berkoalisi dengan partai manapun untuk maju pilkada di DKI Jakarta. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2024 ini memang luar biasa. Menurut saya bahwa ini satu terobosan yang telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga tegaknya demokrasi. Itulah memang seharusnya tugas Mahkamah Konstitusi. Meskipun sekarang banyak yang mencoba mencemooh dengan narasi-narasi tidak baik. Ya, dulu katanya Mahkamah Keluarga, sekarang dipuji. Untung tidak ada lagi di situ Anwar Usman sebagai ketua. Kalau tidak, saya ragu putusan ini akan kita dapat. Saya ragu putusan ini akan menjadi sebuah hadiah pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan Agustus ini. Kita mau bahas tentang dampaknya pada pilkada DKI Jakarta secara khusus. Saya melihat bahwa Kim saat ini kondisi panik, stres, dan tidak menyangka bahwa ini akan terjadi di ujung-ujung waktu yang tersisa sempit untuk pendaftaran calon gubernur. Mungkin tadinya Kim merasa bahwa mereka sudah akan menjadi penguasa di Jakarta. Sekarang kepanikan saya duga melanda Koalisi Indonesia Maju plus. Mereka pasti stres dengan kenyataan ini, bahwa mereka kemudian yang tadinya merasa akan berhadapan dengan lawan yang lemah, ternyata di luar dugaan semesta berkehendak lain, Tuhan berkehendak lain, bahwa dihadirkan sebuah kebenaran. Saya menjadi ingat Satya Eva Jayanto yang selalu diteriakkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, kebenaran pasti menang, dan sekarang waktunya kebenaran akan menang. PDI Perjuangan saya yakini akan maju pada pilkada DKI Jakarta berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ini, akan mengajukan tokoh sosok yang akan mengalahkan dominasi Koalisi Indonesia Maju yang mengandalkan kekuasaan. Saya harus mengatakan bahwa Koalisi Indonesia Maju ini hanya mengandalkan kekuasaan untuk merebut kekuasaan, bukan mengandalkan prestasi dan ketokohan sosok calonnya, tetapi hanya mengandalkan power yang dimiliki oleh kekuasaan. Dan Kim harus bersiap gigit jari. Ridwan Kamil, Anda akan menyesal telah bermain-main dengan bola api demokrasi ini, dan Anda akan kehilangan posisi, tidak akan mendapat kursi gubernur DKI Jakarta, karena ini akan dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Saya berharap PDI Perjuangan dalam hal ini Dewan Pimpinan Pusat akan segera mengambil sikap mendukung, mengusung calon yang bisa mengalahkan kekuatan kekuasaan Kim. Jangan asal mengusulkan calon, karena yang kita lawan adalah kekuasaan dengan segala macam infrastruktur yang mereka miliki dan logistik yang pastinya tidak terbatas. Maka kita harus mengajukan calon yang bisa mengalahkan itu, terlepas dari rasa suka atau tidak suka. Tetapi kita ingin mengalahkan dominasi dan hegemoni politik yang sedang dibangun oleh Koalisi Indonesia Maju. Saya percaya Bu Megawati Soekarno Putri akan turun dengan kebijaksanaannya, dan didukung oleh sahabat-sahabat senior-senior saya di PDI Perjuangan, akan memberikan masukan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri bahwa yang harus kita kalahkan adalah Kim. Maka yang harus kita majukan adalah sosok yang mampu mengalahkan calon dari Koalisi Indonesia Maju yang di-backup oleh kekuasaan. Suka tidak suka, saya melihat Anies Baswedan yang bisa mengalahkan mereka. Saudara Ahok punya potensi untuk mengalahkan Ridwan Kamil, tetapi karena mereka di-backup oleh kekuasaan, saya menjadi ragu. Tetapi Anies Baswedan, karena grassroots-nya sangat besar, maka penguasa akan berhadapan kali ini dengan kekuatan rakyat. Perpaduan kekuatan pendukung Anies dan pendukung Ahok akan menumbangkan Koalisi Indonesia Maju. Saya berharap apapun kebijakan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan akan melahirkan
sebuah sikap politik yang akan mengubah konstelasi politik nasional ke depan.